Ya, sekarang bersendiran. Sekarang kita coba masukkan username dan password, dan ini akan divalidasi apakah pegawai atau admin. Dan sekarang kita masuk sebagai pegawai. Di sini ada transaksi, interaksi, dan profil, dan juga ada button logout. Sekarang kita coba di transaksi. Kita cari ID-nya dari menu pelanggan dulu. Kita coba coba pelanggan P015. Lalu kita mengisi baju dan celana boneka bed cover itu dengan angka. Kita coba 2, 1, dan 0. Kita coba klik tambah transaksi, maka akan keluar struk seperti ini. Kita klik OK. Lalu kita lihat di sini pelanggan P017 tidak ada. Coba kalau kita masukkan pelanggan yang tidak ada. Ketika ID pelanggan tidak ada, maka akan keluar message ID pelanggan tidak ditemukan. Lalu ke menu rincian transaksi. Setelah di refresh, maka transaksi yang telah kita masukkan tadi akan keluar. Coba kita mengedit transaksi yang tadi TR008. Kita ganti ID pelanggannya. Lalu kita dan akan keluar struknya. Lalu pelanggannya seperti di struk ini ganti namanya. Coba kita lakukan pembayaran yang kurang dari total, maka akan keluar maaf pembayaran kurang dari total. Dan ketika kita masukkan pembayaran dengan benar, maka akan keluar struk pembayaran. Di sini ada kembalian juga. Coba kita ke menu rincian lagi, di refresh kembali. Lalu yang tadinya proses di sini menjadi selesai. Setelah di refresh. Dan juga pemasukan juga berubah, yang dari tadinya 0 jadi 65. Lalu di sini di detail pelanggan ya. Coba kalau kita ingin menambah pelanggan, maka text file ID pelanggan tidak akan bisa diisi. Sekarang kita ingin mencoba menambah pelanggan. Misalnya Kurosaki Oda. Kurosaki Oda. Lalu di sini Jalan Semanggi, karena gak ada isinya, dia langsung ada alert seperti itu. Coba di sini nomor juga, kalau isinya asal, maka akan alertnya itu akan keluar. Kalau kita ngisi data yang salah, maka akan keluar peringatan, tolong masukkan data dengan benar. Jadi kita coba masukkan data dengan benar dulu. Maka akan keluar prompt data berhasil ditambahkan. Kalau kita ingin mencoba edit, klik tombol edit, maka text file dapat dipakai. Misalnya kita ingin mengedit pelanggan dengan ID P010. Ketik enter dan semua datanya akan keluar. Coba ini dari Ishigami Senku menjadi Ishigami Yu. Ketik ubah, maka data akan otomatis terubah, dan tombol akan kembali menjadi tambah, dan text file yang tadi tidak bisa digunakan kembali. Coba kita refresh terlebih dahulu. Sini namanya berganti dan kita menambah satu pelanggan. Di menu profil di sini juga sama, kita tidak bisa mengubah datanya kecuali kita memencet tombol edit ini. Text file-nya akan bisa diubah. Pencet update, maka kita akan berhasil diubah. Itu sama di akun, kita harus mencet edit terlebih dahulu.
maka akan keluar text file baru, yaitu masukkan password baru. Di sini username juga bisa diganti. Ketika kita mencet tombol update, maka akan kembali berubah. Text file masukkan password baru akan disembunyikan lagi. Bisa dilihat di sini. Lalu logout untuk keluar. Lalu kita di sini akan masuk ke menu admin. Di menu admin ini ada dashboard, data pelanggan, data pegawai, informasi transaksi, dan total pemasukan. Lihat seperti ini, lihat seperti yang terlihat ada transaksi baru, terbaru dari tanggalnya, terus pegawai, jumlah transaksi, dan total pemasukan. Ketika kita pencet menu-menu yang ini nih, yang kuning-kuning, maka akan langsung ke menunya, misalnya pelanggan ke pelanggan, transaksi, kalau total transaksi ke total transaksi. Coba kita buka daftar pelanggan. Di sini ada tombol tambah pelanggan dan edit pelanggan. Kita coba dulu tambah pelanggan dulu ya. Di sini sama kayak yang tadi ya. Di pegawai kan ID-nya nggak bisa diisi. Kalau di sini sih tambah pelanggan itu nggak ada ID-nya, jadi nggak usah masukin ID gitu. Langsung nama, alamat, nomor HP doang, karena kan ID-nya otomatis. Coba misalnya kita isi dengan nama Ichiba, lalu alamatnya Jalan Legoso. Ini juga kalau kosong atau angka-angka isinya, alamatnya isinya karakter unik, itu maka akan keluar alert seperti tadi. Sampai dengan nomor HP juga harus angka dan harus 12 atau 13 karakter di sini. Nah, kalau salah akan keluar masukkan isi data dengan benar. Kalau semuanya diisi dengan benar, maka ketika kita mencet tombol tambah, keluar prompt data berhasil ditambahkan. Coba kita lihat, ada. Coba kita edit. Di sini kalau kita ingin mengedit pelanggan, kita harus nyari dari ID, enter, dan akan keluar data semuanya. Di sini kita coba namanya diubah menjadi Hutao. Coba kita langsung ubah aja ya. Coba kalau disalahin namanya sama nomor HP-nya, salin dulu. Apakah bisa diubah? Kalau data udah dihapus tadi karakter uniknya, maka data akan berhasil diubah. Coba kita lihat yang terakhir, Hutao udah berubah. Coba kita hapus data. Hapus datanya. Hutao, data berhasil dihapus. Coba kita ke daftar pelanggan, dan ya, data Hutao telah dihapus. Lalu lanjut ke menu data pegawai. Di sini coba kita lanjut ke menu tambah pegawai. Di tambah pegawai ini kita harus mengisi detail pegawai dan akunnya langsung, karena ya kalau mau nambah pegawai ya dia harus kerja juga, jadi harus nambah akunnya juga. Jadi coba kita di sini mau shadow jabatannya sebagai pegawai, terus username-nya mau passwordnya kayak ngasal aja, terus role sebagai pegawai. Ini untuk validasi login ya, masuk ke menu pegawai atau masuk ke menu pegawai atau menu admin. Coba kita ngisi ngasal di sini, apakah bisa? Kalau di sini validasi hanya di nama doang, soalnya username sama password itu bebas. Coba tadi mau ada di sini, akunnya juga ada. Coba kita edit datanya. Kalau mau ngedit detail pegawai itu dari ID pegawainya. Cari ID pegawainya, terus di enter, maka akan keluar data-datanya. Coba kita ganti menjadi
O sama update ya, data berhasil diupdate. Coba lu lihat apakah data berhasil diupdate ya, dan berhasil. Coba kita edit akun. Kalau dari akun ini kita nyarinya dari username. Coba apa username? Oh, ada. Nah, kalau mau ganti password di sini harus memasukkan password lama, baru memasukkan password barunya. Coba kalau misalkan passwordnya itu salah, jika kita masuk password yang salah maka keluar alert seperti ini, dan itu tidak akan bisa diubah. Coba kalau kita ingin menghapus data pegawai, ini tinggal pencet delete aja dari ID, terus pencet delete, maka akan terhapus. Kalau menghapus akun juga sama, cari dari username, terus langsung isi password lama, terus hapus, gak usah isi password barunya. Setelah itu kita lanjut ke informasi transaksi. Di sini kita bisa menambah transaksi, juga mengeditnya. Coba kita nambah transaksi terlebih dahulu, misalnya dari ID pelanggan yang nggak ada gitu, P111 ya. Kita coba tambahkan, ID pelanggan tidak ditemukan. Terus kita coba ID pelanggan yang ada ya, itu akan langsung keluar struk kayak gini. Coba kalau kita mengedit transaksi, kita cari dari ID transaksinya. Ini ID-nya ada. Di sini kita bisa ngedit pelanggan, bisa ngedit jumlahnya, tapi di total ini kita nggak bisa ubah. Kalau kita ngubah langsung keluar struk baru yang akan dikasih ke pelanggan. Terus total nggak bisa diubah ya. Kalau mau bayar isi kolom bayar doang. Tapi sebentar kita cek apakah berubah, dan ya ternyata berubah. Di sini coba kita isi dengan nominal yang tidak cukup, maka kan pembayaran kurang. Nah, kalau kita ngisinya lebih, kalau minus juga sama, kurang. Kalau kita isinya lebih, maka akan keluar struk pembayaran, dan yang dari tadinya proses menjadi selesai. Dan ini coba kita hapus transaksi. Kalau hapus transaksi tinggal pencet delete aja, nah otomatis akan terhapus datanya. Kita coba lihat ya, total doang, yaitu total dari semua laundry yang selesai. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.